Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Mastana selaku dosen pengampu mata kuliah retorika ilmu hitobah, teman-teman manajemen dakwah yang saya sayangi, dan hadirin semua yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertatap muka secara virtual dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Setiap tahun jutaan umat muslim menunaikan ibadah haji. Penyempurnaan rukun Islam ini merupakan jawaban dari panggilan Allah. Salah satu cita-cita yang pasti dimiliki oleh jamaah haji adalah meraih haji yang mabrur. Namun, apa yang dimaksud haji mabrur itu dan apa saja ciri-cirinya? Baik, terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Iva Izzaratun Niswah, mahasiswi semester 4 program studi manajemen dakwah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang apa itu haji mabrur dan ciri-cirinya. Berkaitan dengan ibadah haji, tentunya setiap jamaah haji ingin mencapai haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur menurut bahasa adalah haji yang baik atau yang diterima oleh Allah. Sedangkan menurut syar'i adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi Muhammad SAW, namun dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan kewajiban, serta menghindari hal-hal yang dilarang. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur?" Nabi Muhammad menjawab, "Memberikan makanan dan menebarkan kedamaian." Hadis riwayat Ahmad. Dalam kesempatan berbeda, Nabi Muhammad juga bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan haji sedangkan ia tidak rafath dan tidak fusuk, ia akan kembali dalam keadaan seperti saat dilahirkan ibunya." Hadis riwayat Muslim. Rafath dapat dipahami sebagai tindakan keji atau tidak senonoh, termasuk bersetubuh atau bercumbu. Sedangkan fusuk adalah perbuatan maksiat yang dapat menodai akidah dan keimanan seseorang kepada Allah. Melihat riwayat-riwayat di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri utama haji mabrur adalah: yang pertama, memberikan kedamaian untuk semua orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, yang kedua yaitu santun dalam berbicara. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial yang ditandai dengan salah satunya memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat, menghindari hal-hal yang tidak senonoh dan maksiat, atau dalam kata lain, membersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Secara umum, haji mabrur adalah jika seseorang sepulang dari ibadah haji mampu lebih baik dalam segala hal, baik dalam hubungan dengan makhluk maupun dengan Allah. Hasan al-Basri menyebut seorang haji mabrur akan terlihat dari sikap zuhudnya terhadap dunia, terlepas ada atau tidaknya hal-hal duniawi yang melekatinya, dan terlihat pula kecintaannya terhadap akhirat. Lalu beliau menambahkan, tanda mabrurnya adalah meninggalkan perbuatan buruk yang dilakukannya sebelum berhaji. Adapun bacaan doa menjadi haji mabrur adalah, Allahumma j'al hajja mabruran wa sa'yan mashkuran wa damban maghfuran, yang artinya, semoga Allah menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri, dan dosa yang diampuni. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mabrur diambil dari kata birrun yang artinya kebaikan.
Asal katanya birru ya birru yang artinya berbuat kebaikan atau kebajikan. Dalam teks hadis diterimanya ibadah haji diistilahkan dengan kata mabrur, bukan dengan kata makbul yang artinya diterima. Zainur Rafiq mengatakan dalam buku The Power of Ka'bah, yaitu ada kalanya mereka yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji tanpa disadari sering mengagungkan Ka'bah laksana Tuhan. Sementara Ka'bah hanya berperan sebagai titik sentral pemersatu seluruh umat saat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Oleh karena itu, kemabruran bukan hal yang terkait dengan tempat atau arah seperti timur dan barat, tetapi lebih dalam lagi berkaitan dengan pemilik timur dan barat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih haji yang mabrur, rukun iman harus dijadikan landasan dalam menunaikan ibadah haji. Ini artinya haji mabrur mensyaratkan kesolehan individu. Kesolehan individu ini berkaitan dengan kualitas hubungan seseorang dengan penciptanya. Selain itu, haji mabrur pun mensyaratkan kesolehan sosial diantaranya dengan bersikap peka, peduli, dan penolong terhadap orang-orang yang dipandang lebih lemah daripadanya. Kesolehan sosial ini salah satunya ditandai dengan keringanan hati untuk dapat memberi atau menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui." Quran Surah Ali Imran ayat 92. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.